Hai, terima kasih kamu sudah mau mengklik video ini. Dan dengan kamu mengklik video ini, berarti kamu sudah siap untuk mendengarkan kisah kali ini. Dan saya mau tanya sama kamu, pernahkah waktu kecil kamu bermain kapal-kapal, mau dari kertas ataupun dari yang lebih modern? Dan pada saat kamu bermain itu, kamu berpikir bahwa kamu adalah nahkoda atau kapten dari kapal itu. Tapi saya mau kasih tahu kamu, untuk menjadi seorang kapten bukanlah hal yang mudah. Karena kamu harus mampu menaklukkan segala keadaan yang kemungkinan akan terjadi pada saat kamu sedang melakukan pelayaran. Nah, di video kali ini ada hubungannya tentang kapal dan juga nahkoda. Karena di video kali ini kita akan membahas tentang tragedi dan sejarah kelam dunia pelayaran Indonesia. Yaitu tenggelamnya KMP Tampo Mas II di perairan Masalembo pada tahun 1981. Langsung saja kita bahas bersama-sama di video ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kamu untuk subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan channel saya ini. Dan jika kamu menyukai video ini, bisa like, komen, dan juga share video ini. Jadi, KMP Tampo Mas II ini sebenarnya pada saat itu bisa dikatakan sebagai kapal yang cukup mewah di Indonesia. Namun kapal ini bukanlah kapal baru, melainkan kapal bekas dari Jepang. Nah, kapal ini sebelumnya itu bernama MF Great Emerald yang diproduksi oleh Jepang pada tahun 1956. Dan kapal ini tergolong jenis kapal roll-on roll-off dengan tipe screw steamer yang berukuran 6139 GRT DWT. Dan kapal ini dimodifikasi ulang pada tahun 1971 di Taiwan. Kapal ini memiliki lebar 22 meter dengan panjang 125,6 meter dan kapal ini berkapasitas 1.200 sampai 1.500 penumpang. Sehingga kecepatan dari kapal ini mencapai 19,5 knot. Kapal ini pernah beberapa kali ditawarkan kepada perusahaan pelayaran swasta seharga 3,6 juta US dollar. Yang akhirnya kapal ini dibeli oleh PT PANN dengan harga yang terbilang jauh lebih mahal dari harga yang ditawarkan kepada para perusahaan swasta, yaitu seharga 8,3 juta US dollar. Kemudian kapal ini dibeli lagi oleh PT Pelni dengan cara diangsur selama 10 tahun. Namun yang menjadi keanehan atau yang menjadi pertanyaan, mengapa PT PANN mau membeli KMP Tampo Mas II ini dengan harga yang terbilang cukup mahal dari harga yang ditawarkan? Bagaimana menurut kamu? Komen di bawah, next. Dan ketika telah resmi menjadi PT Pelni, KMP Tampo Mas II ini langsung dioperasikan untuk melayani jalur Jakarta Padang dan Jakarta Ujung Pandang. Dan jalur ini merupakan jalur yang paling sibuk dan paling padat pada saat itu. Sehingga kapal Tampo Mas II ini hanya diberikan waktu istirahat selama 4 jam dan sudah harus melanjutkan perjalanan selanjutnya. Selain itu juga, perawatan dan perbaikan kapal ini kurang. Jika kita melihat umur kapal ini yang sudah cukup tua, harusnya lebih mendapatkan perhatian yang cukup ekstra. Pelayaran perdana KMP Tampo Mas II ini dilakukan pada tanggal 2 Juni sampai 13 Juni 1980. Rute yang ditempuh pada saat itu yaitu Padang, Jakarta, dan Ujung Pandang. Hingga pada tahun selanjutnya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari, KMP Tampo Mas II bertolak dari dermaga Tanjung Priuk menuju Ujung Pandang yang pada saat itu dinahkodai oleh Kapten Abdur Rifai. Harusnya perjalanan ini menempuh 2 hari 2 malam dan diperkirakan akan sampai hari Senin tanggal 26 Januari. Sebelum tolak dari Tanjung Priuk, ternyata salah satu mesin di kapal ini mengalami kerusakan. Dan berdasarkan data manifest perjalanan tanggal 24 Januari itu, tercatat ada 191 mobil, 200-an motor, dan sebanyak 1055 penumpang ini itu yang terdaftar. Karena ternyata penumpang yang sebenarnya itu mencapai 1442, yang lainnya itu adalah penumpang gelap. Dan pada malam tanggal 24 Januari ini, kondisi pelayaran masih berjalan lancar. Yang terlihat hanyalah awan senja yang begitu memikat mata. Namun memang diakui bahwa bulan Januari ini, ombak itu sangatlah besar. Bahkan mencapai 7 hingga 10 meter dengan kecepatan 15 knot. Dan pada pelayaran ini juga diadakan acara show di bar dalam kapal. Namun yang anehnya, lagu yang dinyanyikan pada saat itu adalah lagu yang berjudul Salam Perpisahan. Bagaimana menurut kamu, apakah ini pertanda ataukah hanya kebutuhan semata? Komen di bawah, next. Kemudian keesokan paginya, itu tanggal 25 Januari, keadaan masih seperti kemarin. Namun, pada jam 20.00 waktu Indonesia Tengah, kondisi cuaca berubah. Tiba-tiba terjadi badai laut yang sangat besar, sehingga menyebabkan kebocoran bahan bakar. Dan pada saat itu juga ada puntung rokok dari ventilasi yang memercikan api, sehingga adanya kebocoran dan adanya percikan api, terjadilah kebakaran.
Dan kru yang melihat adanya api langsung berusaha untuk memadamkan api itu dengan menggunakan tabung pemadam portable. Namun, usaha yang mereka lakukan sia-sia karena api semakin menjalar hingga ke kompartemen karena pada saat itu pintu dek terbuka. Dan pada saat itu juga para penumpang ini belum ada yang tahu telah terjadi kebakaran. Sampai terdengar pengumuman agar seluruh penumpang menggunakan pelampung. Disinilah baru penumpang sadar bahwa telah terjadi kebakaran. Ditandai dengan mulai panasnya lantai kayu kapal Tampu Mas 2. Dan mereka juga melihat adanya kepulan asap disertai dengan kobaran api yang cukup besar. Nah, karena api tadi yang tidak bisa dipadamkan, maka Kapten Abdul Rifai memerintahkan agar seluruh mesin yang ada di kapal ini dimatikan. Dan dengan matinya seluruh mesin di atas kapal, otomatis seluruh pencahayaan pun ikut mati, dan ini juga yang membuat para penumpang semakin panik. Bahkan sampai paniknya ada beberapa penumpang yang terjun ke laut. Namun setelah mesin-mesin di kapal ini telah dimatikan, api tidak juga padam. Sehingga Kapten Abdul Rifai ini kembali memerintahkan untuk menyalakan kembali mesin dengan tujuan membawa kapal ini ke pulau terdekat. Tapi sayang pada saat itu mesin kapal tidak lagi dapat menyala. Malah yang terjadi adalah ledakan yang cukup besar. Pada saat itu juga Kapten Abdul Rifai ini telah berusaha untuk mengirimkan pesan ataupun kontak radio dengan dermaga ataupun kapal-kapal terdekat. Tapi karena seluruh radio di kapal ini mati, sehingga Kapten Abdul Rifai ini tidak bisa melakukan kontak radio. Satu-satunya cara yang dilakukan oleh Kapten Abdul Rifai pada saat itu adalah menembakkan flare. Namun sayang, flare yang ditembakkan itu tidak meledak. Sehingga Kapten Abdul Rifai tidak bisa mengirimkan pesan ataupun melakukan kontak. 30 menit kemudian, Kapten Abdul Rifai ini memerintahkan agar seluruh penumpang naik ke dek atas dan langsung menaiki skoci. Namun hal ini berjalan lambat karena pintu untuk naik ke dek atas itu hanya satu. Kalian bayangkan saja ada banyak sekali penumpang, bahkan mencapai 1000 lebih. Dan untuk naik ke dek atas itu hanya satu pintu. Bagaimana mau berjalan cepat? Dan ketika sampai di atas, para penumpang juga ini bingung di mana tempat atau lokasi dek skoci. Karena pada saat itu Markonis 2, Mualim 2, dan para awak kapal lainnya tidak menunjukkan arah dan lokasi skoci. Malah yang terlihat para awak kapal ini menurunkan skoci untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Bahkan karena keegoisan dari awak kapal ini, ada yang memberikan kesaksian pada saat itu bahwa Kapten Abdul Rifai ini sempat marah dan mengatakan, "Kalau ketemu, saya cekek dia." Dan ternyata ada kesaksian dari ABK kapal yang selamat dari tragedi ini, menyatakan bahwa mereka pun tidak tahu bagaimana cara menurunkan skoci karena latihan penyelamatan tidak benar-benar dilakukan, melainkan hanyalah formalitas untuk mengisi daftar hadir. Sampai akhirnya ada kapal yang pertama kali melakukan pertolongan, yaitu KM Sangihe, yang dinahkodai oleh Kapten Agus Kasumirat, yang tidak lain adalah teman seangkatan Kapten Abdul Rifai di Akademik Ilmu Pelayaran lulusan tahun 1959. Yang sebenarnya KM Sangihe ini sedang melakukan perjalanan dari Parepare menuju Surabaya. Dan Mualim 1 KM Sangihe J yang pertama kali melihat ada kepulan asap, dia mengira bahwa ini berasal dari sumur minyak lepas pantai Pertamina. Tapi setelah mendekat, mereka mulai menyadari bahwa itu adalah KMP Tampu Mas 2 yang sedang mengalami kebakaran. Akhirnya dengan cepat, Markonis 2 KM Sangihe Abu Bakar langsung mengirimkan pesan Morse SOS kepada dermaga ataupun kapal-kapal terdekat pada jam 8:15. Dan KM Ilma Mui yang mungkin pertama kali mendapatkan pesan itu langsung menuju ke lokasi terbakarnya kapal Tampu Mas 2 dan tiba di lokasi pada jam 9. Dan 4 jam kemudian disusul oleh beberapa kapal, diantaranya yaitu kapal Istana 6. Dan keesokan paginya, yaitu pada tanggal 26 Januari, Laut Jawa dilanda hujan yang begitu deras. Namun api tak juga padam, malah api semakin menjalar hingga masuk ke ruang mesin. Di mana di ruangan ini ada bahan bakar yang tidak terisolasi, sehingga pada keesokan harinya, yaitu pada pagi tanggal 27 Januari, terjadilah ledakan yang sangat besar, sehingga menyebabkan kebocoran, dan air laut masuk memenuhi ruangan propeller dan ruang generator, sehingga kapal miring sampai 45 derajat. Sampai pada siang hari, pada tanggal 27 Januari, jam 12:45 waktu Indonesia Barat, 30 jam setelah percikan api pertama, KMP Tampu Mas 2 tenggelam atau karam untuk selama-lamanya bersama dengan 288 korban di perairan Masalembo. Dan korban pada saat itu termasuk Kapten Abdul Rifai. Karena pada saat itu Kapten Abdul Rifai ini sangat bertanggung jawab kepada penumpang. Pada saat kapal mulai miring, Kapten Abdul Rifai ini masih terlihat begitu sibuk membagikan pelampung kepada para penumpang yang takut terjun ke laut. Bahkan sebelumnya Kapten Abdul Rifai ini telah mengirimkan pesan kepada Kapten Agus Kasumirat. Kapten Abdul Rifai ini mengatakan, "Tolong kirimkan saya air dan makanan, karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir."
Sayangnya pesan ini tidak dapat dipenuhi oleh Kapten Agus Kasumirat. Akhirnya Kapten Abdul Rifai ini memenuhi janjinya untuk menjadi orang terakhir yang berada di atas kapal, karena pada saat detik-detik terakhir kapal mulai tenggelam, Kapten Abdul Rifai ini masih terlihat berada di atas kapal sambil memegang koseng jendela. Dan dari tragedi ini tercatat ada 666 orang korban yang meninggal dunia, sementara 753 orang selamat. Jasad korban-korban yang ditemukan salah satunya adalah Kapten Abdul Rifai. Namun ternyata jasad Kapten Abdul Rifai ini sempat dimakamkan sebagai orang yang tidak dikenal. Untungnya dari tim penyelamat ada yang mengingat tentang sebuah cincin yang bertuliskan nama Hasanah. Dan tidak lain, Hasanah ini merupakan nama dari istri Kapten Abdul Rifai sendiri. Sehingga jasad tersebut diidentifikasi sebagai jasad dari Kapten Abdul Rifai. Akhirnya jasad Kapten Abdul Rifai ini pun dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Dan cukup sekian video kali ini tentang tragedi tenggelamnya KMP Tampu Mas II di perairan Masalembo pada tahun 1981. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke sosial media teman-teman semua agar yang lain bisa tahu tentang tragedi ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.